Bukannya istirahat, setelah sampai di Jeddah, para pemain Indonesia yang beragama Muslim justru melakukan umroh. Ya, tentu ini menjadi berkah bagi para pemain Indonesia beserta staf yang ingin melakukan umroh, tak terkecuali bagi Ragnar Oratmangun. Ya, berkah datang ke Arab Saudi juga tertuju kepada Ragnar Oratmangun. Ia tak menyangka dirinya bisa langsung melakukan umroh tanpa harus ribet ini itu. Oratmangun dan kawan-kawan tak luput juga berdoa di Tanah Suci. Ia berdoa semoga Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Ya, tim Garuda akan memulai perjuangannya di babak ketiga dengan awai ke Arab Saudi. Sintayong datang untuk menantang tim langganan Piala Dunia. Asuhan Mancini memang bukan lawan kemarin sore. Mereka punya reputasi mentereng di kawasan Asia. Kendati mayoritas pemainnya hanya main di liga lokal saja. Meskipun begitu, Sintayong tetap optimis bisa mencuri angka di markas mereka. Kendati pasti sangat sulit, terlebih soal lini belakang Arab Saudi yang dikomandoi setengil Ali Al-Bulaihi. Bagi Roberto Mancini, pertandingan melawan Indonesia dirasa sangatlah spesial karena baginya, PBS pertandingan ini akan terasa seperti di Eropa, mengingat mayoritas pemain Indonesia yang kini banyak berada di Liga Eropa, termasuk Serie A. Di balik itu, selain lini depan yang dirasa masih meragukan, persoalan lini belakang kayaknya juga bakal menjadi kekhawatiran tersendiri bagi fans tanah air. Sebab, beberapa nama harus absen di laga perdana kali ini. Justin Hubner akumulasi kartu dan Jordi Amat cedera. Kemudian Elkan Bagot tidak dipanggil, serta Martin Pais yang baru bisa main di laga versus Australia. Ya, meskipun begitu, Sintayong yakin dengan skuad yang ada saat ini, lini belakang Indonesia tidak akan mudah digoyahkan. Sebab bagaimanapun, ia masih punya Rizky Ridho dan Jai Ijes yang bisa dijadikan opsi lini belakang. Ya, walaupun yang ada di bench tetap mengkhawatirkan karena di sana tersisa Wahyu Pras dan Ferrari yang secara jam terbang di level timnas senior sangatlah minim. Nah, bagi Sintayong, persoalan yang dirasa lebih menyulitkan adalah waktu persiapan yang terbilang singkat. Sebab banyak pemain Indonesia yang ia panggil adalah para pemain yang bermain di Eropa, sehingga butuh sedikit waktu untuk berkumpul bersama. Ya, hal tersebut sangat berbeda dengan apa yang terjadi dengan para pemain Roberto Mancini. Ya, semua tahu kalau pemain Arab Saudi kebanyakan adalah pemain yang bermain di liga lokal, sehingga mereka bisa berkumpul dengan mudah. Selain itu, masalah adaptasi terkait waktu dan cuaca juga menjadi keuntungan pihak tuan rumah. Tapi kita juga jangan lupa, entah itu pemain, pelatih, dan juga federasi, mentalnya enggak secemen itu. Dan sejatinya, Pak Erik selaku ketua PSSI juga udah memikirkan semuanya, termasuk detail-detail kecil yang diperlukan skuad Garuda. Ya, sebagaimana yang sudah diberitakan sebelumnya, kalau federasi akan mendukung penuh apa-apa yang Sintayong butuhkan demi bisa meraih hasil maksimal di round ketiga ini. Di mana salah satunya, PSSI pun siap menyewakan pesawat khusus untuk tim Garuda agar mereka tak terganggu urusan di luar lapangan. Ya, tentu sudah tidak sabar ingin melihat skuad Indonesia melawan Arab Saudi, terutama melihat para penyerang Indonesia yang dilatih khusus oleh Raja Asis legenda Korsel, Yeom Ki-hun. Ya, tentu semoga mereka menjadi striker dengan haus gol. Ya, supporter Indonesia rupanya bikin geger Australia. Dikenal sebagai negara besar dengan salah satu supporter terbanyak di dunia, plus dengan fanatiknya fans kepada tim nasionalnya, ternyata membuat Federasi Australia ketakutan.
Ya, baru-baru ini, Asosiasi Sepak Bola Australia menganalisis bahwa supporter Indonesia sangat fanatik dan ini menjadi bumerang jika ribuan supporter Indonesia away ke stadion mereka. Maka dari itu, federasi mereka akan membatasi supporter Indonesia yang akan away ke Australia jika timnas Australia menjamu Indonesia di kualifikasi ronde ketiga World Cup 2026 nanti. Kami akan membatasi kuota pendukung Indonesia. Animo mereka tinggi. Kami juga pastikan yang memenuhi stadion hanya pendukung Australia. Tentu tidak efisien jika supporter Indonesia memenuhi kandang kami, ujar Federasi Australia. Ya, dibalik itu, jika melihat jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga antara timnas Indonesia versus Australia, jadwal tersebut bakal tersaji tanggal 10 September 2024 di kandang Australia. Melihat kekuatan timnas Australia sendiri, mereka memang sangat kuat. Bahkan pelatih Sintayong memprediksi timnas Jepang dan timnas Australia akan menjadi kandidat yang kuat untuk merebut posisi 1 dan kedua. Sementara timnas Arab Saudi, Indonesia, Bahrain, dan China akan berebut posisi 3 untuk berebut tempat di babak keempat. Jika saja dalam artian jika Indonesia gagal berebut posisi 1 atau 2. Ya, memang berebut posisi 1 atau 2 sangat sulit. Timnas Jepang sendiri saat ini berada di 18 dunia dengan harga skuad mencapai 5 triliun lebih. Kemudian timnas Australia di ranking 24 dunia dengan harga skuad 674 miliar lebih. Tentu jika dibandingkan dengan ranking Indonesia sangatlah jauh. Saat ini asuhan Sintayong berada di ranking 133 dunia dengan harga skuad 271 miliar lebih. Pertanyaannya, apakah asuhan Sintayong bisa mengalahkan timnas Jepang dan Australia? Atau minimal menahan imbang kedua tim ini di kandang mereka? Indonesia tidak pernah takut oleh siapapun. Pasti dibakar darah putih. Aparece Messi, gol, gol, gol.